Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Perkenalkan, di sini saya Amelia Nur Rashidah dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, akan berbicara mengenai sosialisasi protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi dalam rangka untuk memenuhi tugas PBAK 2021 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pendengar sekalian, hampir 2 tahun lebih sudah Indonesia berada dalam keadaan pandemi virus COVID-19. Virus COVID-19 ini bisa menghilangkan berjuta nyawa manusia dalam waktu yang sangat singkat. Data kurva baik yang teridentifikasi positif sampai yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu sempat meningkat. Karena itu, ketika pertama kali corona telah mewabah di Indonesia, suasana kebatinan semua masyarakat mengalami goncangan yang begitu dahsyat. Dampaknya pun jangan ditanya lagi. Rakyat kecil mengalami kesulitan ekonomi. Banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya. Mal-mal besar ditutup, sekolah dirumahkan, bahkan sempat tempat peribadatan dikosongkan. Entahlah, yang jelas semua ini tidak ada yang kebetulan, karena Allah pasti mempunyai alasan. Oleh karena itu, untuk memberantas virus COVID-19 atau yang dikenal dengan corona ini dan dampaknya yang begitu besar ini, diperlukan adanya sinergi secara total antara lembaga pemerintah dan segenap lapisan masyarakat untuk melakukan tindakan preventif. Dan salah satu gerakan tersebut kita kenal dengan gerakan 5M. Ya, yang pertama yakni mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Dan untuk hasil yang maksimal, kita disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik. Contohnya, sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yakni memakai masker. Ya, memakai masker di masa pandemi ini sudah menjadi hal yang sangat wajib pada setiap saat. Dan salah satu cara memakai masker yang benar adalah dengan menggunakan masker 2 lapis. Ya, yang pertama yakni masker medis. Lalu dilapisi lagi dengan masker kain. Ya, jadi ada 2 jenis masker yang dipakai. Lalu yang ketiga yakni gerakan menjaga jarak. Ya, protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan di fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkenanya droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan juga berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka kita bisa melakukan berbagai rekayasa administrasi seperti pembatasan jumlah orang dan lain sebagainya. Dan yang keempat yakni dengan menjaga kerumunan.
Ya, selain 3 hal tadi, menjauhi kerumunan menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ya, semakin banyak dan semakin sering kita bertemu dengan orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, kita disarankan untuk menghindari keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun ke atas atau lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserangnya virus corona. Dan yang kelima, yakni dengan mengurangi mobilitas. Ya, virus corona ini bisa kita temukan di mana saja ya. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi juga kita terpapar virus corona. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, maka kita dianjurkan untuk tetap berada di rumah saja. Dan akhir-akhir ini sedang marak-maraknya salah satu cara untuk memberantas virus COVID-19 adalah dengan adanya gerakan vaksinasi. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari terpaparnya virus COVID-19, tetapi juga untuk memulihkan kondisi sosial serta kondisi ekonomi negara yang terkena dampak pandemi ini. Vaksinasi atau juga bisa disebut imunisasi ini bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 ini adalah menurunnya angka kesaktian dan juga angka kematian akibat virus corona. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksinasi ini dapat memperkecil kemungkinannya terjadi gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Nah, selain itu, vaksinasi COVID-19 ini juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena dengan alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksinasi atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain adalah anak-anak atau juga remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya dapat melindungi dari diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan tubuh yang kuat terhadap virus corona. Dengan demikian, mari kita tingkatkan rasa saling peduli dan rasa saling mengasihi antar sesama. Dengan cara apa? Dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, yakni mematuhi gerakan 5M. Dan juga mari kita sama-sama ikut gerakan vaksinasi di daerah masing-masing jika sudah ada. Jika belum, maka tunggu saja. Selain itu, mari kita kuatkan imun kita, juga tetap kuatkan iman kita, serta lantunkan doa-doa yang tak pernah terjedakan, karena itulah salah satunya yang akan mendatangkan kemaslahatan juga dalam kemaslahatan dalam
dalam kemanusiaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.